Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Pada malam kali ini yang kita bahas tentang tolak balak serangan gaib atau santet, celuh, gangguan-gangguan gaib yang sering terjadi khususnya di masyarakat. Karena kita itu sering ada sesuatu, kita sakit, di saat kita cek tidak ada penyakitnya, pasti kita akan prediksinya itu hanya, wah ini ada serangan, wah ini dibikin orang, wah ini kena guna-guna. Itu pasti. Dan itu tidak tabu lagi. Memang dunia kita ini banyak yang terselimuti oleh dari mindset kita ini sudah gaib, sehingga segala sesuatu sering dikaitkan dengan hal-hal yang berbau gaib. Pokoknya sedikit-sedikit dagangan sepi diganggu orang, rumah ndak enak dapat kiriman orang, sakit katanya ndak ada penyakitnya dibikin orang. Pokoknya itulah yang biasa kita dengar di masyarakat kita saat ini gitu. Nah, di sini saya mau mengungkap itu semua. Apa sih tolak balaknya biar kita tidak terkena hal-hal yang seperti itu? Sebenarnya apa yang harus kita lakukan gitu? Apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari serangan-serangan yang seperti itu? Kita pakai yang bisa kita pikirkan saja. Kita tidak usah bulat-bulat. Harus paham ilmu gaib dulu. Harus banyak-banyak tirakat dulu. Atau harus ini itu dulu. Tidak usah. Kita belajar yang nyata-nyata aja lah. Yang nyata-nyata aja. Sebelum kita tahu tolak balaknya ilmu hitam. Nah, ilmu hitam itu ilmu yang seperti apa? Nah, coba kita olah lagi mindset kita, pikiran kita. Yang disebut ilmu hitam itu yang kayak apa? Karena kalau kita lihat benar-benar, ilmu itu tidak ada warnanya. Ilmu itu tidak ada warnanya gitu loh. Nggak ada warnanya, kok bisa dibilang hitam, putih, merah, coklat? Itu ilmu yang kayak apa? Nah, kita pahami itu dulu. Kita pakai kesadaran diri kita dulu tentang ilmu hitam atau santet atau pelet atau pengasihan atau apalah yang katanya itu ilmu-ilmu hitam. Nah, di saat kita bisa mengkaji tentang ilmu itu, kita bisa memahami ilmu itu, maka kita juga akan menemukan penolaknya, menemukan solusi untuk mengobati yang sudah terlanjur kena juga bisa. Nah, kalau kita tidak paham ilmunya, kita mau menyembuhkan yang kena ilmu tersebut, itu ya enggak mungkin gitu, susah gitu.
sedikit-sedikit ilmu hitam, sedikit-sedikit ilmu sesat, sedikit-sedikit ilmu ini loh. Semua ilmu itu datangnya dari alam semesta, dari Tuhan. Yang ngomong putih, hitam, merah itu kan kita. Keluar dari mulut kita. Kalau semua ilmu itu dari alam semesta. Jangan disalahkan ilmunya, salahkan yang memakai ilmu, bukan ilmunya yang disalahkan. Yang memakai, nah ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa gitu? Itu baru bisa dibilang hitam, putih, coklat, pink. Sampai bawa peso, kalau kena peso jangan disalahkan pesonya, salahkan siapa yang megang pesonya. Kalau sampan sendiri berarti yo kelalaianmu sendiri kan gitu harusnya. Itu kalau orang cerdas. Nah, agar kita terhindar dari serangan gaib, dari ilmu-ilmu hitam yang dianggap hitam ini. Nah, di sini kita pakai logika kita pakai kesadaran diri kita. Ilmu hitam selama ini di masyarakat dimanapun diyakini bahwa ilmu tersebut memakai bantuan jin, setan, dedemit, pedianyangan atau apapun. Itu di mana saja pasti itu. Dan ilmu itu hanya divonis untuk menyakiti orang. Katanya itu baru bilang ilmu sesat, ilmu hitam. Loh, yang tersesat itu bukan ilmunya, yang tersesat itu orangnya yang pakai ilmu. Bukan ilmunya. Segala ilmu itu datangnya dari alam semesta, dari Tuhan. Nah, yang make ini yang harus kita teliti, harus kita benar-benar taah gitu. Nah, ilmu hitam ini bisa masuk kepada kita. Nah, kita harus tahu dulu kalau pengen tolak balaknya, kita harus tahu cara konsepnya dia masuk itu bagaimana. Ilmu yang sekarang beredar di masyarakat yang disebut ilmu hitam ataupun kiriman gaib, ilmu ini masuknya ke dalam diri panjenengan semuanya. Sebenarnya yang memasukkan itu adalah diri panjenengan sendiri. Karena apa? Konsepnya kita lihat di saat jualan, orang jualan sepi, biasanya sepinya itu habis dibuangi sesuatu, atau di dalam tempat jualannya dia melihat sesuatu, entah itu garam, entah itu beras apalah, entah itu pocong-pocongan lah, entah itu apa. Keesokannya jadi sepi. Di saat orang sakit, di dalam sebuah rumah menjadi suasananya tidak nyaman, biasanya setelah dia melihat di depan rumahnya ada buangan inilah, di depan rumahnya ada buang kembang lah, ada buang itulah. Nah, itu yang sering terjadi sekarang. Lah, berarti kiriman ini yang memasukkan siapa? Diri kita sendiri. Dari apa? Kita melihat tersebut. Kita lihat, akhirnya kita pikirkan, akhirnya kita rasakan, masuk ini, bos. Di saat sampean pikirkan dan sampean rasakan, ini sudah sampean memasukkan. Lewat nafas jenengan masuk. Itu baru sugesti padahal. Baru sugesti.
Kalau yang dibuang cuma beras, bunga, pocong-pocongan, tanah kuburan, dan lain sebagainya, itu tidak ada apa-apanya. Saya jamin itu tidak ada makhluk halusnya. Itu dibuang ke tempat jenengan untuk menggoyahkan pemikiran panjenengan itu sendiri, gitu loh. Di saat sampean melihat buangan itu dan pikiran jenengan kacau, nah di situ sampean dengan sendirinya memasukkan hal tersebut kepada diri panjenengan. Sebenarnya konsepnya di situ. Itu baru kelasnya sugesti. Baru sugesti itu. Nggak ada apa-apanya. Cara tolak balaknya enak kalau sampai dibuangi tanah kuburan, dibuangi beras kuning, kayak dibuangi bunga, kayak dibuangi apa. Cukup disapu. Nggak usah dipikir. Biar apa? Nggak masuk. Karena itu hanya sugesti. Di saat dia menyerang melalui sugesti dan sampai masukkan, sampai rasakan, otomatis masuk. Simple itu sebenarnya. Itu yang pertama. Nggak usah difikirkan. Dibiarkan atau disapu saja. Yang kedua, jangan cepat-cepat menghakimi di saat sampean sepi, di saat rumah sampean suasananya tidak enak, di saat sampean seperti ini, jangan langsung dihakimi, itu dibikin orang. Karena apa? Sampean sendiri. Saat sampean merasa dibikin orang, sebenarnya secara tidak langsung sampean itu melukai diri sampean sendiri, melukai keyakinan sampean sendiri. Ini sebenarnya kiriman-kiriman yang sekarang lagi beredar itu cuma itu. Dari sugesti saja itu bisa menghancurkan diri panjenengan. Di saat sampean tidak punya keyakinan, di saat sampean tidak mempunyai kepercayaan diri, di saat sampean mudah diombang-ambingkan oleh segala sesuatu yang ada di sekitar sampean. Tapi di saat sampean memiliki kesadaran diri yang tinggi, memiliki kekuatan iman yang luar biasa, benar-benar yakin, tidak sekedar ikut-ikutan yakin loh, benar-benar yakin. Dan konsepnya sudah saya jelaskan tadi. Di saat seseorang membuangi panjenengan sesuatu di area panjenengan, itu hanyalah sugesti untuk mengombang-ambingkan pikiran panjenengan. Di saat sampean pikirkan, sampean masukkan ke dalam rasa, jadi. Tolak balaknya cuma simple. Cuek saja. Sapu saja. Boleh sampean buktikan. Tapi kalau cuek, cuek beneran. Jangan ngomong cuek, setelah dibuang, difikirkan. Apa bener ya saya dibikin ini? Ayo jadi, masuk. Masuk itu. Makanya sebenarnya yang membuat ilmu hitam itu kiriman atau apapun itu masuk pada diri panjenengan itu bukan jin, bukan setan, tetapi apa? Pikiranmu sendiri itu, mindsetmu sendiri itu. Nah, tolak balaknya di mana? Ya di sumbernya itu tadi, mindsetmu itu sendiri, rubahlah. Kalau nggak kamu rubah, selamanya kamu seperti itu. Gitu. Terkecuali kalau mereka menyerang kamu dengan sarananya racun, beda. Sampai mau percaya, tidak percaya, mau pikiranmu yakin atau tidak yakin, namanya itu real, pasti kamu kena.
Pasti kamu kena. Kita bicara yang beredar di masyarakat saja. Kita bicara yang beredar di masyarakat saja. Makanya ilmu hitam itu sendiri sebenarnya kalau dipakai untuk menyakiti, ya bisa menyakiti. Kalau dipakai untuk menyembuhkan juga bisa menyembuhkan. Orang sakit di hipnoterapi, dihipnotis, disugesti, bisa sembuh. Baik. Sama konsepnya. Di saat pikiran sampai dipengaruhi oleh sugesti itu sendiri, sampai bisa sakit. Sama. Nah, itu yang jarang dipahami, gitu. Yang jarang dipahami di situ. Karena apa? Hanya rasa takut yang sampai dahulukan. Rasa ragu-ragu yang sampai dahulukan. Di saat sampean meyakini bahwa jin dan setan bisa menyerang jenengan, bisa diperintah oleh seseorang, sampean itu sebenarnya belum yakin dengan adanya Tuhan. Dari dulu itu tidak ada jin setan itu mau diperintah manusia. Diperintah Tuhan aja tidak nurut, suruh nyembah Adam aja tidak mau, apalagi kita yang merintah kan gitu. Lucu itu. Nah, hanya orang-orang yang tertentu bisa mempraktekkan ilmu itu. Hanya orang-orang yang tertentu. Yang sekarang beredar ini hanyalah sugesti permainannya. Jadi kalau warung sampai dibuangi sesuatu, ini, itu sugesti, bro. Kalau sampai percaya jadi, kalau sampai cuek enggak ada apa-apa. Tapi kalau orang yang ngerjakan jenengan benar-benar tahu dengan alam, bisa menguasai 4 unsur di dalamnya, maka dia bisa menyakitimu benar-benar tanpa harus membuangi sesuatu. Jadi kalau ada orang ngomong, tak santet weh, titenono weh, dia cuma sugesti. Kalau sampean pikirkan jadi masuk, ya kalau ndak ya ndak apa-apa, nggak apa-apa. Bahkan kalau sampean disumpahi orang, langsung sampean pikirkan jadi pada diri jenengan sumpah itu. Tapi kalau sampean apa cuek aja, ngomong-ngomong kamu dewi yang gunen dewi kan gitu, nggak apa-apa. Ya boleh dibuktikan itu, nggak usah pakai mantra tetek bengek. Ini yang namanya kesadaran diri. Di saat sampean sadar, sampean punya keyakinan, sampean punya Tuhan, ya jangan ragu-ragu. Nah kalau ragu-ragu, ya jangan bertuhan. Karena Tuhan itu paling benci dengan keraguan-raguan. Mainnya itu sekarang lagi di konsep apa sih? Rasa. Dirasa sekarang. Kebanyakan orang itu dirasa konsep. Makanya tolak bala yang bagus dalam dirimu, terhindar dari santet, serangan goib, ilmu hitam, ilmu apa aja lah, adalah apa? Mindsetmu sendiri. Benahi mindsetmu, pola pikirmu. Apabila kamu punya keyakinan yang benar-benar, yakinlah dengan keyakinanmu itu. Apabila kamu punya Tuhan, yakinlah dengan Tuhanmu. Tidak ada jin setan yang mau diperintah manusia, apalagi menyakitimu. Karena tugas jin dan setan itu bukan menyakiti, menggoda. Nggak ada.
dalam saat manapun yang jin setan itu bisa menyakiti orang ini itu tidak ada. Tugasnya jin dan setan dari dulu itu menggoda. Saya mengungkapkan ini apa adanya karena saya juga dulu seorang pelaku membuangi suatu ini karena saya juga pernah dulu dimintai tolong orang, makanya saya jelaskan jenengan dulu agar sampean juga tahu bahwa ini hanyalah sugesti. Tetapi kalau sampean sudah merasa demam, badan panas, gak enak, dada sesak, periksa. Yang menyerang jenengan bukan lagi ilmu hitam, tetapi racun. Racun. Siapapun bisa kena itu. Siapapun. Keyakinanmu kayak apapun, kena sampai. Lah kalau untuk olah nafasnya, pembuangannya, agar sampean terhindar dari serangan itu, tolak balaknya adalah sampean sering-sering melakukan pernapasan dada. Karena apa? Yang membawa masuk ini adalah rasa jenengan, pikiran jenengan, pernapasan bawah perut dan dada. Sering-sering sampean buang. Bisa sampean merasakan sesuatu, tarik. Tahan dada, buang. Atau sampean bisa sering setiap hari. Makanya saya sering sarankan minimal 1 kali sehari. 4 titik pada tubuh kita itu sampean bersihkan energi negatifnya. Tarik dari hidung, tahan, bawah perut, keluarkan lewat mulut. Jangan ditekan, ditahan. Kalau sampean tekan, tarik nafas di dada sampean tekan, bahaya. Itu bisa ke paru-paru, bisa ke jantung jenengan. Tahan. Nah, ini tahan, nggak nekan, buang. Tarik, tahan perut, tahan. Jadi ini tidak menggelembung, tahan biasa aja. Ini juga tidak keras sama, buang. 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali, sampean akan terhindar dari serangan apapun yang namanya goib. Karena goib bisa nyata karena sampean ciptakan. Di saat goib tidak sampean ciptakan, dia tidak akan nyata. Segala sesuatu yang masuk dalam tubuhmu itu adalah kehendakmu. Karena kamu persilahkan masuk. Tetapi kalau kamu tidak mempersilahkan masuk, kamu blok. Tidak akan ada yang bisa menyerang dirimu. Kalau kelasnya hanya sugesti. Nah, ini semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Tidak usah terlalu dalam, tidak usah. Yang penting sampean tahu bahwa sesuatu yang dibuang dalam area itu hanyalah sugesti. Yang namanya tanah kuburan itu tidak ada apa-apanya. Tanah rumahmu sama kuburan itu sama. Cuma yang kalau rumahmu itu pekaranganmu, kalau kuburan itu tempatnya orang mati. Gitu aja. Sama tanahnya. Nggak ada bedanya. Yang membedakan adalah pola pikir kita, penilaian kita. Gitu. Dibuangi bunga. Sama, bunga yang dibuang sama bunga di depan rumahmu yang kamu tanam itu sama. Tidak ada bedanya. Sama. Nah, mindset inilah yang akan menjaga kamu selalu dalam ketenangan, selalu waspada, selalu dalam kesadaran. Itu adalah mindset. Dan mindsetmu itu juga bisa menghancurkanmu sendiri. Budayakan berpikir sebelum merasa. Di saat kamu sudah berpikir benar-benar, kamu akan bisa menjaga rasamu. Pasti. Tetapi di saat rasamu kamu dulukan, kamu akan tumpul dalam berpikirnya. Logis, real, kasunyatan. Ini ilmu hidup. Gak usah terlalu muluk-muluk.
Waduh, saya kena serangan Kang, bawa ke orang pinter. Wah, tak kemarin jinnya ditarik, dimasukkan, diajak ngobrol, katanya dari ini. Bohong itu. Itu bohong ilmu itu. Sampai hanya akan dimanfaatkan. Nggak ada jin ditarik, dimasukkan tubuh, akhirnya orangnya ngomong, diajak ngomong. Jin kok diajak ngomong nurut aja. Oh, maling aja kalau diinterogasi nggak ngaku, apalagi jin. Itu logikanya. Oh, kesurupan gini kayak dari Laut Kidul, dari ini. Laut Kidul ngapain nyamperin jenengan gila? Laut Kidul nggak salah, nggak ada apa-apa sampai salah-salahin kan gitu. Yang salah itu pikiranmu. Bukan Laut Kidul. Laut Kidul itu bermanfaat kok. Bisa memberi penghidupan orang banyak. Nah, spiritual itu kebanyakan larinya ke situ. Nah, goibnya itu loh. Coba kembali, ojo ngolah rasa, ngolah pikir. Belajar itu ngolah pikir. Nanti bisa menata rasamu. Kalau sampai hanya ngolah rasa, lali mikir, lupa berpikir gitu loh. Ini penting karena apa? Banyak yang WA saya, Kang, saya diganggu orang, Kang, saya dapat ini kiriman ini itu, ini perut ibu saya sakit, dicek nggak ada apa itu, nggak ada penyakitnya. Yo kena lambung kok disuruh cek ya nggak ada tuh bos. Di rongsen ya nggak ada penyakitnya, kenanya lambung. Asam lambung itu mana bisa di rongsen, kan ya lucu. Akhirnya ke orang sana sini katanya kena dari ini. Ya uangmu habis loh bos. Habis nanti uangmu itu. Monggo dibantu like-nya. Jadi kalau kita mempunyai pendirian yang luar biasa, mindset yang luar biasa, dan olah nafas sampai sering lakukan, sampai itu hidup ya tenang, damai, tidak selalu was-was, tidak selalu ini. Itu loh. Saya itu dari dulu kalau cuma mau diserang goib, Kang tak kiriman ini Kang, ya kirim mono. Butuh apa? Foto saya, nama lengkap, weton atau celana dalam saya ya enggak apa-apa. Itu terserah sampean urusanmu. Usaha itu dulu penting kopi ada, kok enggak habis aman. Aman kalau saya. Ya, karena sesuatu yang kamu yakini itu akan terjadi. Tuhan mengikuti apa yang jadi prasangkamu. Kalau prasangkamu kamu dibikin orang, terjadi. Prasangkamu kamu tidak bisa sukses, tidak akan sukses. Prasangkamu kamu hanya orang susah, selamanya kamu susah. Prasangkamu kamu orang bodoh, selamanya kamu bodoh. Belajar tidak akan pintar-pintar. Karena apa? Tuhan mengikuti apa yang menjadi prasangka hambanya. Jangan sana sini ikut-ikutan saja. Kita harus punya pendirian. Namanya punya iman itu punya pendirian, bos. Jangan sana suruh sana. Ada sana ngikut lagi sana. Ya susah hidup kalau gitu. Gak punya pendirian. Ojo lali like toh. Ya kita ngopi, ngobrol, like, share yo penting bos. Wah, saya berbagi ilmu, jenengan cuma berbagi like dan share. Terima kasih buat semua 145 yang hadir. Semuanya sehat, tambah makmur, tambah lancar usahanya. Yang lagi punya utang cepat dapat jalan untuk lunasi hutangnya. Yang usahanya lagi seret lancar kembali. Yang keluarganya lagi bermasalah sama istrinya cepat kelonan lagi. Enak deh dongo kijan. Tambah makmur, tambah sukses, dan selalu diberi kemuliaan oleh alam semesta.
Kemuliaan dari alam semesta bisa kamu dapat di saat kamu bisa memuliakan dirimu sendiri, bisa memuliakan keluargamu, dan orang-orang di sekitarmu ataupun lingkungan di sekitarmu, kamu akan diberi kemuliaan. Tapi di saat kamu hanya memuliakan orang lain tapi lupa dengan dirimu sendiri, kamu sebenarnya tidak akan pernah merasakan kemuliaan itu sendiri. Orang ada yang ngomong, saya itu dengan membahagiakan orang lain sudah bahagia. Oh, bahagia kok ngomong gitu. Terima kasih Kang Hamdi. Karena terima kasih. Jadi apa? Mindset itu ternyata penting. Pemahaman itu penting. Yang menjadi kualitas seseorang itu adalah pemahamannya. Tolak balaknya orang dalam hidup dari serangan apapun. Kalau ajaran leluhur kita cuma simpel, eling lan waspada. Eling itu berarti sadar, waspada itu hati-hati. Orang yang sadar pasti hati-hati dalam menjalankan apapun perjalanan hidupnya. Enak ya pelajarannya leluhur, eling lan waspada. Ben dadi putune Semar yen mesem tan kena samar, berarti orang yang sudah makmur. Kalau senyum itu nggak nanggung gitu loh. Dan berarti hidupnya sudah makmur, sudah tenang. Ini sebenarnya pelajaran dari leluhur kita terdahulu. Makanya untuk teman-teman saya itu selalu memunculkan kayak pelajaran meditasi, pernapasan. Ya untuk apa sih? Untuk agar kita itu kembali ke kesadaran diri. Orang yang sadar diri itu pasti mawas diri, pasti tahu diri, tidak mudah diombang-ambingkan. Baru rumahnya panas, aduh diterawang, seret. Nah, ini ada genderuwonya, ini kiriman dari ini, percaya saja, wes. Oh, kamu harus beri minyaknya sekian juta. Ini untuk tolak balaknya ini. Yang seneng ya yang jual minyak. Minyak 10.000 ya jadi jutaan kalau gitu. Coba tak ambil makhluk goib set, masukkan tubuh orang. Ya, yang dimasukkan ku temennya sendiri. Ya, wow, ditanya. Tanya yo ngaku aja makhluk. Saya baru kalau melihat itu lucu. Masa jin ngaku aja ya, ditanya kok yo ngaku. Ya eling itu ya eling urip kok, Mas. Eling urip. Hidup itu kita harus selalu mengingat. Mengingat siapa? Diri kita sendiri. Mengingat siapa? Tuhan kita. Mengingat apa? Hidup kita, asal kita. Mengingat posisimu. Nah, kamu itu makmur atau belum? Enak atau belum hidupmu? Nah, itu namanya ingat. Waspada. Berarti harus hati-hati. Dalam apa? Tingkah lakumu, perbuatanmu. Karena apa? Itu yang jadi nilai dirimu. Nilaimu itu bukan dari ibadahmu, nilaimu itu dari perbuatanmu. Kamu rajin ibadah ngalor ngidul tapi perbuatanmu ki yo nggak pantas-pantas amat yo. Kamu nilainya juga nggak bagus yo. Karena apa? Ibadah itu wujudnya menjadi sebuah tingkah laku, adab, tata krama. Dalam menghargai dirimu juga menghargai orang lain. Kenapa kok ke dirimu sendiri dulu? Ya karena kamu makhluk ciptaan Tuhan. Orang itu ya makhluk ciptaan Tuhan. Nah, kalau kamu merendahkan dirimu, saya itu makhluk yang hina, penuh dosa. Ya kamu wis dosa kok. Kamu merendahkan makhluk ciptaan Tuhan kok. Dirimu itu kan makhluk ciptaan Tuhan. Kamu aja nggak menghargai dirimu kok bisa menghargai orang lain kan gitu.
Terima kasih Mas Hamdi Wikarna. Terima kasih. Ya itu kan. Orang nggak bisa menghargai dirinya kok. Ya pasti dia nanti kalau ketemu orang lebih tinggi gitu. Wah ini dari keturunannya ini, weh sungkem wae. Saya menghormati loh. Dirimu aja belum kamu hormati. Orang tuamu aja nggak pernah kamu sungkem ya, sungkem sama orang lain. Nah, doa orang 1000 ya, 1 juta orang itu kalah sama doa ibumu, doa orang tuamu sendiri. Kalah mereka masih ya. Dan lebih baik kamu hargai orang tuamu kan gitu. Nah inilah tolak bala orang hidup itu. Eling waspada. Mengingat nafas ya cukup 4 titik. Tiap hari tarik, buang dari mulut. Lakukan setiap hari, selesai afirmasi diri. Apa yang kamu inginkan dalam hidupmu. Selesai. Simple ilmunya. Kalau dibuat jelimet, bisa. Jadi pelajaran nanti. Dibuat jelimet gitu ada teorinya. Teori 1 gini, 2 gini. Pertama kamu harus siapkan ini. 2 minyaknya ini harus Javaron atau apa atau Apogin gitu. Terus tambah lagi ini gitu. Biaya bos, beras mahal. Jangan sampai beras kita habis gara-gara beli minyak. Kalau minyak goreng enggak apa-apa. Wah, istriku ini syaratnya cuma minyak goreng toh. Nanti minyak gorengnya enggak habis ya selesai. Cek ini pokoknya sudah dicek ATM wis masuk daripada cek kodam kan. Jadi yang benar untuk berdoa gimana? Saat sampan berdoa, sampan pikirkan. Berdoa juga dipikirkan. Di saat mengucap juga dipikirkan. Saya pengen sukses, ini juga mikir gimana kamu bisa sukses. Jangan mengucapkan saja. Ucapanmu itu berapa meter sih kedengarannya? Tapi kalau kamu sambil gerak, kamu sambil usaha, jadi mas. Rasa cipta. Ojo dirasa tok, diciptakan juga. Doa yang benar sesuai dengan yang kamu pahami saja. Contoh bahasa Jawa, pengen uang gitu, ya penak, aku pengen duit, ya penak toh. Doa itu, sampai paham, otak juga bisa mencerna, wah, kantornya butuh duit, penak toh. Aku pengen beras, ya berarti lagi lanjut beras, penak, pengen enak dicerna, afirmasi juga cepat. Karena apa? Pikiran mencerna, jadinya memori pikiran. Enak dongo daripada sampan doa pakai bahasa Inggris gitu, panjang tapi nggak tahu artinya. Ini anu kang apalan ya, apalan gitu apal saja nggak paham maknanya, nggak paham maksudnya, ya percuma toh. Percuma. Makanya ini agar kita bisa kembali sadaran. Kesadaran diri itu adalah tolak bala yang paling luar biasa daripada segala jimat apapun. Kesadaran diri. Kesadaran diri itu sampan peroleh di saat sampan mampu mengkaji diri sampan sendiri. Mampu mengkaji alam semesta di sekeliling sampan. Di saat sampean merasa bagian dari alam semesta, sampean juga harus paham dengan alam semesta itu sendiri. Kalau kita bisa merangkul alam semesta, lo apapun yang sampean inginkan pasti terwujud. Enak kok itu. Oke, terima kasih buat semuanya. Aduh nggak pakai bahasa Inggris ki, bahasa Arab enek, bahasa Inggris enek, bahasa Irak yo enek.
Bahasa Cina yo enek, mau ndonga ki sesuai dengan bahasanya masing-masing kok Gusti Allah ki Maha ngerti kok. Nah aku ndonga yo pakai basa Jawa. Ya Allah bojoku luwe ora ndek beras, aku butuh beras. Kok liyane tak pikire dhewe. Aku wis ngono tok ya. Lah nyapa dak muluk-muluk men ki. Wong donga kok muluk-muluk. Tuh, wawa panjang kan nggak paham. Emang donga apa to, Kang? Embuh ya apal aku, butuhku apale kuwi. Ya lucu kapan kabule. Namanya doa, afirmasi itu bisa menjadi program pikiran karena pikiranmu mencerna dengan apa yang kamu inginkan. Nah kalau pikiranmu aja nggak mencerna, nggak paham, ya mau kabul dari mana? Iya, Jawa kok. Bagaimana cara memperkuat keyakinan biar mantap? Terima kasih. Simple, Mas. Memperkuat keyakinan itu simple. Kalau pernapasannya bawah perut sering. Karena di situ ada cakra dasar. Cakra dasar itu memperkuat keyakinan diri, rasa bimbang, rasa ragu-ragu, rasa ini hilang. Itu menghilangi itu. Itu kalau pakai pernapasan. Kalau pakai akal pikir, mudah. Saya bisa hidup karena Tuhan. Kalau ada apa-apa dengan hidup saya, berarti yang bertanggung jawab adalah Tuhan. Ya karena saya hidup, karena ada yang menghidupi. Saya ada karena ada yang menciptakan. Saya seperti ini karena saya menjalankan. Itu aja. Simple. Oke, terima kasih guys semuanya 160 yang hadir. Semuanya sehat, tambah sukses, tambah lancar usahanya, tambah makmur hidupnya, tambah makmur keluarganya. Segala apa yang sampean cita-citakan, apa yang sampean afirmasikan, apa yang sampean doakan didengarkan oleh alam semesta, terwujud. Wujud karena disaksikan oleh alam semesta. Dari saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga manusia sama-sama. Nama saya aja Kang Tro, nama sampean dengan nama sampean masing-masing, tapi kita satu bangsa manusia. Saya adalah dirimu, dirimu adalah saya. Kita adalah alam semesta adalah kita. Rahayu, rahayu, rahayu Jagung Dumadi.